Orang Kristen, orang percaya hidup dari apa yang kita percaya. Itu sebabnya kita disebut orang-orang yang beriman. Karena kita hidup dari apa yang kita percaya. Ini sangat penting sekali. Sekali saya ulangi, kita hidup dari apa yang kita percaya. Kita melihat apa yang kita percaya. Segala sesuatu yang terjadi itu yang kita percaya. Nah, tidak sedikit orang Kristen banyak mengalami masalah karena mereka percaya sesuatu yang salah. Misalkan orang Kristen banyak yang percaya, oh Tuhan marah sama saya, Tuhan menghukum saya. Nah, ini kalau halnya demikian artinya mereka percaya sesuatu yang salah. Saya mau kasih tahu sama saudara, Alkitab mengatakan, selagi saudara masih berdosa, jauh sebelum saudara mengenal Tuhan, jauh sebelum saudara peduli tentang Tuhan, jauh selagi saudara masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi saudara, sudah mengasihi saya. Amin. Tuhan sudah mengasihi saudara, Dia sudah mengasihi saya. Kebanyakan orang berpikir, oh nanti kalau saya sudah tidak berdosa lagi, kalau saya sudah bertobat, Tuhan baru mengasihi saya, Tuhan baru peduli sama saya. No, Alkitab mengatakan jauh sebelum saudara mengenal Tuhan, jauh ketika saudara tidak peduli bahwa nantinya saudara mau masuk neraka atau enggak, jauh sebelum ketika saudara, bahkan ketika saudara tidak peduli, saudara ada di jalan yang menyesatkan, ada di jalan kebinasaan. Tapi Tuhan sudah peduli sama saudara, sudah peduli sama saya. Dia sudah mengasihimu, Dia sudah mengasihi saya. Itu sebabnya Dia berikan anaknya yang tunggal. Apakah waktu Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, apakah Dia permisi dulu sama saudara? Tidak. Setelah genap waktunya, Dia berikan anaknya. Sekali saya ulangi, setelah genap waktunya, Dia berikan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena Dia mengasihimu. Karena Dia mengasihi saya. Jauh sebelum saudara peduli, jauh sebelum saudara mengenal Tuhan, jauh sebelum saudara mengasihi Tuhan, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan terlebih dahulu mengasihi saya. Waktu Yesus memberikan tubuhnya sebagai korban keselamatan umat manusia, banyak orang yang tidak menginginkan keselamatan yang Allah kerjakan melalui anaknya. Tidak banyak, bahkan sedikit. Banyak yang menolak, bahkan banyak yang mengejek Yesus. Tapi sekalipun demikian, saya punya kabar baik. Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Hari ini saya mau berbicara tentang terang. Katakan bersama saya terang. Bukan terang yang alami, yang berasal dari lampu. Bukan, tapi terang yang supranatural. Terang yang berasal dari Tuhan. Tahukah saudara bahwa di dalam hidupmu saudara memiliki terang? Orang-orang dunia di sana mereka hanya memiliki terang yang alami. Tapi di dalam gereja, saudara dan saya memiliki terang yang bukan terang yang alami. Tapi terang yang supranatural. Terang yang berasal dari Allah. Waktu terang ini bersinar dalam hidupmu, maka terang ini akan mengusir semua kegelapan dalam hidupmu. Termasuk penyakit, termasuk kelemahan tubuh, termasuk kegagalan. Kalau selama ini saudara hanya menghasilkan terbatas, tapi hari ini ketika terang itu bersinar, maka tembok-tembok membatas akan dirobohkan. Saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang selama ini saudara gak pernah lihat. Oke, saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Seberapa banyak di antara saudara yang bingung waktu baca ayat ini? Nanti ada dua pribadi. Nanti kembali lagi ada satu pribadi. Nanti kembali lagi ada beberapa. Pada mulanya adalah firman, satu pribadi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada berapa pribadi? Firman dan Allah. Kemudian dikatakan, dan firman itu adalah, jadi satu lagi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ada dua lagi. Siapa yang maksudnya firman di sini? Kalau saudara baca terus ayatnya, firman itu telah datang ke dalam dunia ini, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah firman di sini? Yesus. Alkitab mengatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi sejak awal dunia, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Banyak yang mengatakan, Pak, hanya ada satu Allah. Saya katakan, amin. Tapi ada lagi yang mengatakan, tiga dalam satu.
3 pribadi dalam satu Allah. Saya juga katakan amin. Bagaimana caranya saudara menjelaskan ini semua? Tidak mudah. Menjelaskan kebesaran dan keagungan Allah Tritunggal. Nggak mudah. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, di dalam Alkitab saudara, memang tidak terdapat kalimat Allah Tritunggal. Tapi kebenaran tentang Allah Tritunggal ada di sana. Alkitab tidak bermain dengan kata-kata. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini bentuk tunggal atau bentuk jamak? Jamak, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya saudara diciptakan 3 dalam 1, tubuh, jiwa, dan roh. Karena apa? Karena Allah juga 3 dalam 1. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Saudara diciptakan bentuknya tubuh dari debu tanah. Jasmani. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengadakan kontak dengan dunia fisik. Dengan dunia fisik. Tubuhmu diciptakan untuk berhubungan dengan dunia fisik. Pikiran saudara, jiwa saudara diciptakan untuk berhubungan dengan dunia sosial. Sehingga saudara bisa merasakan sedih, gembira. Roh saudara ada supaya saudara bisa berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Itu sebabnya saudara ciptakan 3 dalam 1. Tubuh untuk berhubungan dengan dunia fisik, jiwa, pikiran. Supaya saudara bisa berhubungan dengan dunia sosial, merasakan sedih, gembira, senang. Roh ada di sana untuk berhubungan dengan siapa? Dengan Tuhan yang adalah roh. Jadi gak mudah memang menjelaskan Allah Tritunggal. Dalam Alkitab saudara tidak terdapat kalimat yang mengatakan Allah Tritunggal. Tapi kebenaran tentang Allah Tritunggal ada di sana. Waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan. Waktu Yesus keluar dari air. Alkitab mencatat langit terbuka. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian terdengar suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Tritunggal, kebenarannya muncul lagi di sini. Anak keluar dari air, Roh Kudus turun, Bapa berkata. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sudah mengerti sampai di sini? Memang tidak mudah menjelaskan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi semuanya merupakan satu kesatuan, 3 pribadi dalam 1. Amin. Ayat yang ke-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Jadi waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Yesus ada dalam saudara. Alkitab mengatakan di dalam Dia ada hidup. Nah, kata hidup di sini terjemahannya adalah Zoe life. Apa itu? Hidupnya Allah. Jadi waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Yesus ada dalam saudara. Karena di dalam Dia ada hidupnya Allah. Waktu saudara menerima Yesus artinya saudara menerima hidup yang sama. Seperti yang dimiliki Bapamu di surga. Hidup yang sehat, hidup yang diberkati, hidup yang tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Amin. Dan hidup itu adalah terang manusia. Wow. Ketika saudara menerima Yesus, karena di dalam Yesus ada hidup. Itu sebabnya saudara menerima hidup yang sama, yang seperti Yesus miliki. Dan hidup yang ada dalammu, ini akan menjadi terang di dalam hidupmu. Amin. Kemudian dikatakan ayat yang ke-5, di situ dikatakan apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Jadi waktu saudara, sekali lagi saya ulangi, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada dalam saudara. Betul? Dan karena di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, maka hidupnya akan menerangi hidupmu.
Amin. Akan menerangi hidupmu. Nah, saya mau saudara mengerti. Terang di sini berbicara tentang kreativitas manusia. Berbicara tentang inovasi, berbicara tentang ide-ide. Sejarah membuktikan di mana saja Injil, berita tentang Tuhan Yesus diberitakan, di mana saja, apa yang terjadi? Terang datang. Betul? Terang datang dan terang bercahaya di dalam kegelapan. Ketika berita tentang Tuhan Yesus diberitakan, Injil diberitakan, kalau saudara percaya, apa yang terjadi? Terang datang. Yesus ada dalam saudara. Dan terang itu apa? Bercahaya di dalam kegelapan. Apa efeknya? Apa efeknya? Manusia mulai berkreasi. Muncul ide-ide. Manusia mulai berinovasi. Manusia mulai memiliki ide-ide. Di mana saja berita Injil tentang Tuhan Yesus diberitakan, pewahyuan datang, terang datang. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, saya butuh terang dalam hidup saya. Mumet Pak hidup saya, Pak. Saya butuh terang. Ada begitu banyak masalah yang tidak bisa saya pecahkan dalam keluarga saya. Saya butuh terang Pak, dalam karir, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Ada begitu banyak permasalahan, hambatan, tantangan yang saya nggak bisa pecahkan. Saya mau kasih tahu, Yesus adalah terang itu sendiri. Yesus adalah terang itu sendiri. Kalau saudara mau percaya sama Yesus, maka Yesus yang ada dalammu, hidup yang dia miliki adalah terang. Dan terangnya akan bercahaya menghalau semua kegelapan yang ada dalam hidupmu. Ketika terang itu bercahaya, maka terang itu akan menyinari hidupmu, menyinari bisnismu, menyinari keluargamu, menyinari pekerjaanmu. Maka pekerjaanmu, hidupmu, bisnismu akan diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi yang dimaksud terang di sini adalah siapa? Yesus. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang pertama kali Allah katakan? Apa yang pertama kali Allah katakan? Jadilah terang. Waktu Allah melihat gelap, Allah berkata apa? Jadilah terang. Maka terang itu pun, siapa yang dimaksud dengan terang di sini? Waktu Allah melihat gelap, Allah berkata, jadilah terang. Kemudian terang itu pun jadi. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan terang di sini? Ada yang berkata, matahari Pak, bukan. Matahari diciptakan Tuhan di hari yang keempat. Betul? Kalau begitu apa yang dimaksud dengan terang di sini? Yohanes dalam surat-suratnya pernah mendefinisikan Allah sebagai terang. Allah adalah terang dan kegelapan tidak menguasainya. Betul? Nah, kalau kegelapan bertemu dengan terang, terang bertemu dengan kegelapan, siapa yang menang? Siapa yang menang? Terang. Nah, kalau saudara ada dalam ruangan yang gelap, gelap seperti ini. Kalau saudara ada dalam ruangan yang gelap seperti ini, ketika ada terang yang bersinar, maka terang itu terkadang menyakitkan. Betul? Terkadang terang itu menyakitkan. Terkadang kita nggak mau. Nah, begitulah yang terjadi sama orang dunia. Dunia sekarang sedang dilanda kegelapan. Itu sebabnya mereka berkata begini, kami nggak mau hidupmu. Kami nggak mau jadi Kristen. Kami nggak mau hidupmu. Kami tidak mau kekristenanmu. Sinarnya terlalu terang. Kami khawatir. Kami khawatir. Ketika kami ada dalam terang ini, maka semua dosa, semua kekurangan, semua ketidaksempurnaan kami akan terekspos. No, mereka salah. Mereka salah. Justru ketika terang Yesus ada dalam hidup mereka, maka justru mereka bisa melihat pekerjaan tangan Allah yang sempurna melalui anaknya, menghapus semua dosa mereka dan menghapus semua ketidaksempurnaan mereka. Karena kalau saja masih ada satu dosamu yang tertinggal, maka Yesus tidak bisa naik ke surga dan Bapaknya tidak bisa berkata, duduklah di sebelah kananku. Gak bisa. Gak bisa. Tapi Alkitab mengatakan, setelah ia selesai, katakan bersama saya selesai. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Wow. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk di sana bukan karena dia anak Allah. Memang dia anak Allah, tapi bukan karena itu dia duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah karena dia telah selesai
mengadakan penyucian dosa. Tidak ada satupun dosamu yang tidak disucikan. Kamu dikuduskan satu kali untuk selamanya. Kalau dia ada dosamu yang tertinggal satu aja, dia tidak bisa naik dan dia tidak bisa duduk di sebelah kanan. Karena pekerjaannya belum selesai. Kalau saudara pelajari baik-baik dalam perjanjian lama, imam besar dalam perjanjian lama, dia gak pernah duduk. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak pernah selesai. Korban binatang tidak pernah bisa menghapus dosa. Hanya bisa mengcover. Betul? Tapi Yesus setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hari ini, saudara dan saya punya seseorang yang mewakili saudara yang sedang duduk di sebelah kanan Allah. Hari ini Allah tidak menghakimi saudara berdasarkan keberadaanmu hari ini. Tapi dia menghakimimu berdasarkan keberadaan seseorang yang duduk di sebelah kanannya. Kalau Allah melihat yang di sebelah kanannya sempurna, maka waktu Allah melihat saudara hari ini, dia juga melihat saudara sempurna. Waktu Allah melihat yang di sebelah kanannya kudus benar, maka hari ini Allah juga melihat saudara kudus benar. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan sebagaimana keadaan dia di surga, demikianlah keadaan kita di dunia ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, saudara masih ingat tentang 10 tulah yang ada di Mesir? Tulah ke-9 apa? Gelap gulita. Betul? Gelap gulita. Sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik. Kita terus belajar apa yang dimaksud dengan terang di sini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Gelap gulita. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Seberapa banyak di antara saudara yang mau ada terang di rumahmu? Seperti terang yang dalam rumah orang Israel? Nah, saya mau saudara mengerti, terang yang ada di dalam semua rumah orang Israel di sini bukan terang yang alami. Bukan terang yang natural. Yang berasal dari lampu, dari obor, dari minyak lampu, bukan. Dan kegelapan yang meliputi seluruh Mesir juga bukan merupakan kegelapan yang alami, yang natural. Bukan, ini kegelapan yang supranatural. Bukan kegelapan yang alami, tapi kegelapan yang supranatural, gelap gulita. Sehingga orang tidak dapat melihat temannya. Benar-benar pekat. Nah, kalau kegelapan yang meliputi seluruh tanah Mesir adalah kegelapan yang alami, yang natural, maka saya percaya orang Mesir dengan sangat mudahnya mengusir kegelapan itu. Bagaimana? Dengan nyalain lilin? Selesai. Betul? Nyalain minyak lampu? Selesai. Kayak tadi gelap nyalain lampu? Selesai. Terang. Nah, kalau terang yang ada dalam rumah Israel adalah terang yang alami. Terang yang natural. Maka saya percaya orang-orang Mesir juga bisa mampu menciptakan terang dalam rumahnya. Dengan nyalain lampu. Nyalain obor. Tapi di sini bukan kegelapan yang alami, bukan kegelapan yang natural, tapi di sini kegelapan yang supranatural, di mana orang tidak dapat melihat temannya, dan kegelapan ini hanya bisa diusir dengan terang yang supranatural, terang yang berasal dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kegelapan di sini bukan kegelapan alami, terang di sini bukan terang yang alami, tapi kegelapan yang supranatural, terang yang supranatural. Ada sebuah kesaksian, ada seorang misionaris, dia pergi ke hutan di Afrika. Di dalam hutan itu ada satu suku, di mana sukunya ini kanibal, makan orang. Waktu misionaris ini masuk ke dalam hutan ini, apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun dia keluar masuk, sekarang kalau saudara lihat di dalam hutan itu, saudara akan menemukan ada begitu banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, ada gereja di sana, dan mereka tidak kanibal lagi. Kenapa demikian? Setelah bertahun-tahun, kepala sukunya bertanya dan berkata kepada misionaris ini, tahukah kamu, waktu pertama kali kamu masuk ke hutan ini, sesungguhnya kamu sudah kami kepung, kami mau tangkap kamu, kami mau makan kamu.
Tetapi sekarang kita friend, kita teman. Sekarang saya mau tanya sama kamu, tolong jawab. Waktu kamu pertama kali masuk ke hutan ini, siapa sosok yang tinggi besar dan bersinar terang ada di samping kamu? Tolong kasih tahu. Wow. Siapakah terang di sini? Oke. Ayat yang berikutnya. Datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-6. Datanglah seseorang yang diutus Allah. Siapa namanya? Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat yang ke-8. Ia bukan terang itu. Yohanes bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya. Bukan terang yang alami. Terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang. Segera datang ke dalam dunia ini. Ada seorang yang bernama Yohanes. Dia diutus Allah untuk memberikan kesaksian tentang terang. Supaya setiap orang menjadi percaya. Betul? Ia bukan terang. Tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan waktu dia memberikan kesaksian, waktu ada orang yang percaya, terang itu datang. Terang yang sesungguhnya. Bukan terang yang natural, tapi terang yang sesungguhnya datang. Yang menerangi setiap orang. Siapakah dia? Yesus. Amin. Jadi terang bisa datang. Kapan? Ketika saudara percaya berita Injil, berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus tinggal dalam saudara. Saudara memiliki hidupnya dia. Dan hidup itu adalah terang yang menerangi hidupmu. Amin. Itu sebabnya terang datang. Waktu terang ini datang, waktu terang ini menerangi hidupmu. Kalau ada hal-hal yang selama ini tersembunyi bagi saudara, ketika terang itu datang, semuanya disingkapkan. Kalau ada hal-hal yang selama ini saudara tidak mengerti, waktu terang itu datang, saudara akan mengerti. Kalau saudara seorang pengusaha hari ini, ada begitu banyak tantangan, hambatan dalam usahamu, saudara nggak bisa mengerti, saudara tinggal bilang gini, Tuhan, Engkau ada dalam saya. Biarlah berikan saya terang hari ini Tuhan. Supaya saya bisa menghadapi situasi yang sulit ini. Saya mau kasih tahu sama ketika terang itu datang. Muncul ide, muncul kreativitas. Betul? Muncul ide, muncul kreativitas. Kemudian saudara mulai berkreasi, mulai berkreativitas. Muncul ada, saya harus begini. Saudara akan menjadi orang yang sanggup melakukan. Jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Daripada orang-orang yang punya pengalaman di luar sana. Amin. Jadi sesungguhnya saudara sungguh-sungguh berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Terang yang mereka miliki adalah terang yang alami. Tapi terang yang saudara miliki hari ini bukan terang yang alami. Waktu terang itu menyinari hidupmu. Keluar, apa yang terjadi? Muncul ide, muncul kreativitas. Ada inovasi-inovasi yang baru yang orang dunia gak pernah pikirkan. Jadi saudara lebih daripada orang dunia. Perhatikan baik-baik, lihat gambar ini. Bait Allah. Ada pelataran, ada ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Kalau saudara berdiri di pelataran, maka terang yang saudara miliki adalah terang yang alami. Yang berasal dari mana? Matahari. Orang-orang yang ada di luar sana, mereka hanya memiliki terang yang alami. Saudara boleh sebutin gelar mereka apapun, tapi terang yang mereka miliki terang yang alami. Pengetahuan yang alami. Tapi kalau saudara masuk ke dalam ruang kudus, kemah suci tertutup rapat, tidak ada satupun jendela. Jadi terang alami yang ada di luar tidak bisa masuk ke dalam sini. Betul? Kalau saudara
masuk ke dalam ruang kudus. Di situ ada 3 benda. Ada meja roti unjukan, ada mezbah pembakaran ukupan, dan satu lagi ada kaki dian. Kaki dian. Jadi penerangan yang ada dalam ruang kudus itu berasal dari mana? Kaki dian. Sekarang pertanyaan saya, kaki dian menggambarkan apa? Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Perhatikan baik-baik. Ayat ke-11. Yohanes mendapat penglihatan. Apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu Yohanes berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadanya. Dan setelah Yohanes berpaling, Yohanes melihat ada apa? Ada 7 kaki dian. Kemudian ayat yang ke-13, bukannya 7 kaki dian, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Siapakah dia? Yesus. 7 kaki dian menggambarkan apa? 7 gereja. Jadi kaki dian menggambarkan gereja. Dan Yesus harus menjadi center karena Yesus ada di tengah-tengah. Yesus harus menjadi center, menjadi pusat pokok pembicaraan di dalam gereja. Jadi Yohanes melihat ada 7 kaki dian, ada 7 jemaat dan Yesus di tengah-tengahnya. Yesus harus menjadi pusat, menjadi center. Apapun yang gereja lakukan harus senantiasa memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah setelah itu Yohanes mendapat penglihatan. Jadi kaki dian merupakan gambaran tentang gereja. Nah gereja ada di mana tadi? Kaki dian ada di mana? Di ruang kudus. Di ruang kudus tidak ada satupun terang alami yang masuk ke dalam sana. Jadi terang yang dimiliki gereja adalah terang yang supranatural. Terang yang saudara miliki adalah terang yang supranatural. Nah terang ini akan menghalau semua kegelapan dalam hidupmu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya terang yang kamu miliki ini bisa bersinar terang? Perhatikan baik-baik. Lanjut. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Perhatikan baik-baik, jadi saya ulangi. Kaki dian merupakan gambaran tentang gereja. Yesus di tengah-tengah. Artinya apa? Yesus harus menjadi pusat, menjadi center. Segala sesuatu yang gereja lakukan, segala sesuatu yang gereja beritakan harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Setelah itu, Yesus masing-masing mengirimkan berita kepada 7 gereja ini. Ada 7 gereja. 2 gereja dipuji Tuhan Yesus dan 5 gereja dicela. Kenapa? Karena tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Oke, kepada jemaat di Efesus, Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Nah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kata malaikat di sini bukan berbicara tentang malaikat yang bersayap. Bukan. Tapi malaikat jemaat di sini terjemahannya adalah human messenger. Manusia pembawa berita. Tuliskanlah kepada manusia pembawa berita jemaat di Efesus. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan human messenger di sini? Siapa pembawa berita di dalam jemaat? Siapa pembawa berita dalam gereja? Pastor, pendeta, pengkhotbah, penginjil. Jadi Tuhan berkata kepada Yohanes, Yohanes, tuliskan kepada pendeta, pengkhotbah, penginjil di Efesus.
Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu yang ditulis kepada ketujuh gereja, 7 jemaat, saudara jemaat bisa menarik nafas yang panjang. Ini bukan saya. Jadi semua ini suratnya ditujukan kepada siapa? Pendeta, pengkhotbah, penginjil, pastor. Doktrin apapun yang diberitakan dalam gereja, itu tanggung jawab pendetanya. Itu tanggung jawab pastornya. Bagaimana kalau pastornya memberitakan pengajaran yang salah? Apakah keselamatannya hilang? Tidak. Kalau saudara baca terus ayatnya, jemaat Efesus, apa yang Tuhan lakukan? Kaki Diannya diambil. Aku akan mengambil kaki Dianmu. Apa itu kaki Dian? Memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena mereka tidak memberikan kemuliaan sama Tuhan, kaki Diannya diambil. Kamu tidak menjadikan Yesus sebagai center, kaki Diannya diambil. Saudara mengerti sampai sini? Apa yang terjadi kalau kaki Diannya diambil? Terangnya redup, terangnya hilang. Apa yang terjadi kalau terangnya hilang? Lama-lama gerejanya tutup. Bagaimana jemaatnya? Jemaatnya pindah ke gereja lain. Karena Tuhan gak mau. Karena Tuhan sangat mengasihi jemaatnya. Domba-dombanya. Tuhan gak mau domba-dombanya dapat makanan yang salah. Tuhan gak mau domba-dombanya dapat makanan yang salah. Kaki Diannya diambil. Terangnya gak bersinar lagi. Redup. Apa yang terjadi? Jemaatnya pindah. Kenapa? Tuhan mencela. Aku tahu segala pekerjaanmu. Katakan bersama saya pekerjaan. Jeripayahmu. Katakan bersama saya jeripayah. Maupun ketekunanmu. Katakan bersama saya ketekunan. Jadi ingat baik-baik urutannya. Pekerjaan, jeripayah, ketekunan. Ini jemaat di Efesus. Paulus pernah berkata menulis surat kepada jemaat di Tesalonika seperti ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Katakan bersama pekerjaan iman. Oke. Usaha kasihmu. Katakan bersama saya usaha kasih. Dan ketekunan pengharapanmu. Katakan bersama saya ketekunan pengharapan. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada. Pekerjaanmu, usahamu, ketekunanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Artinya apa? Pekerjaanmu, usahamu, ketekunanmu selalu memberikan kemuliaan kepada siapa? Yesus. Tapi kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau. Lihat baik-baik. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Tuhan mencela mereka. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu jeripayahmu. Aku tahu ketekunanmu. Pekerjaan, jeripayah, ketekunan. Tetapi waktu Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, kami selalu ingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada siapa? Kepada Yesus. Pekerjaan, iman, usaha atau jeripayah, kasih, ketekunan, pengharapan. Tetapi kepada jemaat di Efesus, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jeripayahmu, aku tahu ketekunanmu. Pekerjaannya bukan pekerjaan iman. Usahanya bukan usaha kasih. Ketekunannya bukan ketekunan pengharapan. Kalau begitu apa yang hilang dari jemaat di Efesus? Apa yang hilang? Iman, kasih, pengharapan. Aku ambil kaki Dianmu. Apa yang terjadi kalau diambil kaki Diannya? Redup. Jikalau kamu tidak bertobat, aku ambil kaki Dianmu. Gerejanya redup. Terangnya gak bersinar lagi.
Mereka kelihatan sibuk dari luar, banyak program, begini, begitu. Tapi pekerjaannya bukan pekerjaan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Usahanya bukan lahir dari kasih kepada Tuhan. Ketekunannya tidak lahir dari pengharapan kepada Yesus. Mereka berdoa, tapi bukan lahir dari pengharapan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Redup. Tuhan ambil kaki Diannya. Jadi kalau supaya kaki Dianmu gak diambil, supaya terangmu tetap bersinar, pastikan pekerjaanmu lahir dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pastikan usahamu, jeripayamu lahir dari kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, pastikan ketekunanmu lahir dari pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Saudara berdoa, sekalipun belum mendapat jawaban, saudara tetap berdoa, tekun. Kenapa? Karena saya tahu pengharapan orang percaya tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Pekerjaanmu lahir dari iman kepada Yesus Kristus. Saya tahu dia sudah mengerjakan segala sesuatu di atas kayu salib. Dia menjadi miskin supaya menjadi kaya. Dia sudah menebus saya dari segala kutuk. Supaya hari ini kemanapun saya melangkah saya diberkati. Pekerjaanmu lahir dari iman. Saya percaya kemanapun saya melangkah saya diberkati. Apapun saya kerjakan saya diberkati. Jadi kalau halnya demikian. Siapa yang dapat kemuliaan? Yesus yang dapat kemuliaan. Waktu Yesus mendapat kemuliaan. Saya mau kasih tahu. Terangmu akan bersinar. Terangmu akan bersinar. Jadi iman, kasih, pengharapan. Ini yang membuat terangmu bersinar. Ini yang membuat kamu sukses. Amin. Ini yang membuat kamu berbeda dengan orang yang ada di sana. Mereka hanya memiliki terang yang alami. Tapi saudara memiliki terang yang supranatural. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam saudara. Amin. Jadi ingat baik-baik. Supaya terangmu bersinar. Pastikan pekerjaanmu lahir dari iman. Apapun yang kamu lakukan, senantiasa lihat Yesus. Karena dia sudah begini, karena itu sebabnya saya bisa begini. Amin. Usahamu lahir dari kasih. Jeripayamu lahir dari kasih. Karena dia sudah mengasihi saya. Itu sebabnya saya melakukan ini. Karena saya mengasihi dia. Betul, ketekunan lahir dari pengharapan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Memberikan tubuhnya, dihancurkan, diremukkan. Kalau saudara ada sakit hari ini terus berdoa, klaim oleh bilur-bilurnya. Tekun. Kenapa? Karena kamu tahu pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Senantiasa memberikan kemuliaan sama Tuhan. Maka terangmu akan apa? Bersinar. Ketika terangmu bersinar, terang yang ada di dalam hidupmu akan mengusir semua kegelapan dalam hidupmu. Amin. Kesembuhan. Ide muncul, kreativitas muncul, inovasi muncul. Amin. Ketika saudara kerja, seperti yang saya sudah ajarkan beberapa minggu yang lalu, ketika saudara kerja, saudara pekerjaan ini lahir dari iman. Ketika dapat tanggung jawab, oke, jangan langsung kerjain, tapi menyadari Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Amin. Dia senantiasa membuat apapun yang saya kerjakan berhasil. Nah, ini pekerjaan yang berasal dari iman. Kalau begitu siapa yang dimuliakan? Yesus yang dimuliakan. Kalau Efesus, pekerjaan, aku tahu pekerjaanmu. Tapi pekerjaan yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Aku tahu usahamu. Aku tahu ketekunanmu. Tapi gak tahu apa motivasi di balik itu semua. Kamu kelihatan sibuk. Tapi pekerjaanmu gak berasal dari iman. Usahamu gak berasal dari kasih. Ketekunanmu bukan lahir dari pengharapan. Jadi hari ini, supaya terangmu bersinar. Kamu punya terang. Ini yang membedakan kamu dengan orang dunia. Ini yang membuat kamu superior. Bagaimana caranya terang itu bersinar? Pastikan pekerjaanmu lahir dari apa? Iman. Usahamu lahir dari kasih. Ketekunanmu lahir dari apa? Pengharapan. Maka terang yang ada dalam hidupmu akan menerangi dan mengusir semua kegelapan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kananmu, pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan akan pengharapan. Saudara belajar sesuatu?
Sudah diberkati? Siap lebih luar biasa dari orang-orang yang di luar sana? Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan.